Apa makna gelar kesarjaan itu? Universitas itu tempat berlatih menemukan pengetahuan baru. Oh, kalau gitu novelty. Ya novelty lah. Apa arti novelty? Yang baru yang belum ada dibuat orang. Apa yang baru dibuat orang itu? Ya mudah aja. Kalau sekira si Mulkan Azhari memakai BH terbalik, kemudian jalan-jalan naik sepeda keliling kota, dia punya novelty baru. Walaupun novelty itu novelty gila, tapi itu novelty. Novelty-nya betul, kegilaannya yang salah. Gimana Harmayani? Pinjamkan sama si Irfan dulu, kacamata itu dipakainya terbalik, keliling-keliling kota dia pakai itu. Novelty nggak itu Irfan? Saya mau jujur gitu melihatnya. Novelty nggak? Novelty, bro. Oke. Beranikah kau menggunakan novelty itu sebagai temuanmu? Superman aja berani, Prof. Ah, kenapa? Superman aja berani, Prof. Ah, Superman dia benda mati. Yang hidup ada yang berani menggunakannya. Michael Jackson pakai kolor di luar. Ini dia. Itulah novelty itu. Kira-kira kehebatan-kehebatan yang seperti itulah yang diinginkan seorang dokter itu lahir. Berat itu. Berat kan? Nanti di akhir ini, nanti saya di kuliah bagaimana mencari novelty. Yang paling ringan dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Lalu asal-usul pendidikan tinggi itu dapat dilacak sampai ke masa peradaban Yunani. Kenapa semua falsafah itu turunnya ke Yunani, turunnya ke Arab? Karena mereka pendahulunya itu saja. Kalaulah sekiranya Plato itu namanya menjadi Sipoltak, dan dia berpikir Sipoltak ini seperti Plato di Samosir, maka semua rujukan itu akan datang ke Samosir. Jadi sayang enggak. Jadi begitulah Plato mengadakan pertemuan-pertemuan di suatu bukit yang ditanami pohon zaitun. Tempat itu dinamakan akademia. Makanya kalaupun sekarang dikatakan orang sebagai akademisi. Dari situlah makanya kau menjadi akademisi. Karena Plato menamakannya menjadi akademia. Seandainya tempat yang dibuat Plato ini tidak dinamakannya akademia, tapi dinamakannya jalotup, maka kita semua menjadi jolotuper. Bukan akademisi, jolotup semuanya. Itu kan cuma nama. Kemana? Pandi, Simangunsong. Kalau orang-orang perguruan tinggi itu bukan akademisi, tapi namanya jalotuper, si jalotup. Bisa nggak itu? Bisa, bro. Jadi disitulah tidak fanatiknya menghadapi segala sesuatu. Tapi perlu konsisten. Lalu pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Plato itu dia selalu berlandaskan nalar deduksi. Ini yang perlu dicatat. Orang filosof itu dulu deduksi. Karena geometri itu disusun Euclides menjadi ilmu berdasarkan kumpulan pengalaman. Sebelum COVID pergi ke Mesir, diundang oleh teman saya, satu-satunya orang yang punya jabatan di dunia ini cuma dia gitu. Jabatannya Kepala Museum Firaun. Kan nggak mungkin, kepala museum banyak, kepala museum Firaun kan satu orang aja di dunia ini. Jadi maka Plato membuat penguasaan geometri sebagai prasyarat bagi mereka yang ingin mengikuti kegiatan perkumpulan bernalarnya di kebun zaitun itu. Di situ juga ada persyaratan, bukan siapa saja. Saking beratnya itu persyaratan itu,
di gerbang tempat perkumpulan, bukan kelasnya, tempat perkumpulan diskusi itu. Untuk masuk ke Akademi Plato itu terpampang suatu papan besar bertuliskan kalimat Medios Agiometritos Exitos. Artinya apa? Barang siapa tak tahu geometri keluarlah. Kalau beginilah dibuat di depan kampus USU, orang yang tidak mengerti matematik keluar. 2/3 mahasiswa USU itu keluar. 2/3. Kalau kau menyatakan bahwa pendidikan kita itu tidak pernah betul mencapai sasaran, jawab saya yes. Kenapa? Karena yang diterima di perguruan tinggi itu wajib 20% angka partisipasi kasar. Lalu fasilitasnya apa? Bagaimana membangun suatu laboratorium fisika, bagaimana membangun laboratorium kimia, bioteknologi, dan lain-lain itu. Pemerintah tidak mampu, oleh sebab itu diterimalah orang supaya mencapai 20% angka partisipasi kasar itu, maka dibukalah fakultas-fakultas ilmu sosial yang banyak. Masuk semua. Ya keluar, ya begitu. Contoh misalnya, berapa orang yang mendaftar S3 Ilkom, berapa yang mendaftar S3 Matematik, S3 Teknik Sipil, S3 Pertanian, berapa orang? Lalu dikumpulkan semuanya, kalah dengan mengambil S3 Hukum. Kapan teknologi mau maju? Begitulah keadaan kondisi kita yang sebenarnya. Jadi, kalau kita mau maju di dalam suatu sistem yang tidak maju, ya di situ sulitnya. Pertanyaan, agak enak didengar ya. Lanjut. Kemudian, Akademi Plato itulah barangkali yang dapat dianggap sebagai universitas pertama dalam sejarah peradaban dunia. Jadi universitas pertama itu Plato. Maka Plato dapat dianggap sebagai salah seorang guru universitas yang pertama yang dikenal dalam sejarah. Tapi sifat pendidikannya melatih orang untuk menajamkan dan menggunakan nalarnya memecahkan semua persoalan yang dihadapi. Apa yang dihadapi mereka zaman itu adalah matematika, olahraga, dan sastra. Olimpik itu pun diadakan di sana. Dan olimpiade itu semua berdasarkan deduksi, dan itu pun sekarang pengukurannya sudah termasuk komputasi. Maka bisa gol dianulir karena menurut perhitungan dan apa yang terekam itu bukan gol. Jadi mereka ikuti. Jadi perkembangan falsafah pencari kebenaran itu begitu. Jadi kalau ini Plato, dia lahir di Poseidon, dan muridnya itu adalah Aristoteles. Bukan berarti orang-orang yang seperti pakaiannya begini dia menjadi filosofi. Enggak, filosofi itu adalah pemikiran. Kan sering kalian tengok gambar-gambar falsafah itu, panjang, rambutnya panjang, lalu dia bajunya seperti begini, dan itu kau anggap menjadi filosof. Ya enggak juga. Karena falsafah itu adalah pada pola pemikiran, bukan pada pola pakaian. Kenapa pakaian mereka begini? Ya begini pakaian zaman itu gitu. Kalau sempat Plato itu lahirnya di Asahan, pakai baju teluk belanga dia.
Kalau lahir di Mandailing saya nggak tahu lah pakaian apa dia. Kalau dia lahir di Toba pakai apa dia, Nofriadi? Pakaian adat, Prof. Pakaian adat dia. Pakaian adat Batak. Maka itulah ciri orang yang menjadi filosofir itu. Jadi jangan terbayang kepada pakaian dan seorang filosof. Itu gawat tuh Bapak, itu filosof itu. Kau tengok pakaiannya, jenggotnya panjang. Ya kalau jenggotnya panjang syukur-syukur dia nggak ditengok tukang kambing. Kalau sempat ditengok tukang kambing jenggotnya panjang, bisa menangis meraung-raung tukang kambing itu karena teringat dia kambingnya yang hilang, mirip jenggot Bapak itu. Jadi begitulah dunia pendidikan itu. Lalu pendidikan tinggi yang melatihkan nalar ini kemudian juga berkembang di kalangan bangsa-bangsa Arab. Jadi dari Yunani dia pindahnya ke Arab. Nanti coba kau lihat peta. Mana lebih jauh dari Yunani ke Amerika daripada dari Yunani ke Arab. Kalau dari Yunani, setelah itu negara Arab, kemudian Mesir, lalu naik ke atasnya itu Turki. Setelah Turki ya Yunani, perbatasan Turki, Yunani. Di tengah itu ada satu pulau indah, Cyprus namanya. Saya dengan rezeki yang ada selalu berulang-ulang pergi ke tempat-tempat yang seperti itu karena pekerjaan saya. Dari mulai muda. Masih berumur 30 ya 20 ya 30-an tahun saya sudah kerja dengan McDonald International, itu engineering dalam bidang macam-macam, dan itu bekerja di seluruh dunia. Lalu dia pindah ke bangsa Arab di Timur Tengah semasa jayanya kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam itu pernah jaya, lalu ilmu-ilmu itu datanglah dari Yunani. Maka orang-orang Islam menganut suatu ilmu Yunani yang bukan datangnya dari kalangan Islam, itulah namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu, dalam bahasa Arab, mantik itu logika. Sampai orang Arab mengatakan begini, la bi'ilma laha illa bimantiqalahu. Tidak dipercayai ilmu seseorang sampai dia memakai ilmu logika ke dalam pemikirannya. Dan itu datang dari Yunani. Datang orang di kampung-kampung. Karena dibacakan, la bi'ilma laha illa bimantiqalahu, dan dia pikir padahal artinya cuman tidak dipercayai ilmu seseorang sepanjang dia tidak memakai logikanya yang dari Yunani itu, karena dia tak bisa bahasa Arab, maka dijawabnya amin. Lebih tolol lagi. Itu mengkerdilkan namanya. Padahal bahasa Arab itu cuma bahasa dunia, bahasa saja itu. Lalu perguruan tinggi yang berbobot dapat ditemukan di Baghdad, Cordova, dan Kairo. Sampai sekarang di Kairo itu hebat itu Al-Azhar. Keuangannya lebih hebat dari negara Mesir. Sampai-sampai negara Mesir pernah ngutang ke Universitas Al-Azhar. Lalu kau mikir, Al-Azhar itu untuk sekolah agama. Betul. Sebahagian. Dia punya 2 kampus. Satu kampus khusus yang belajar tentang agama Islam, dan satu kampus lagi ya ilmu seperti biasa. Ahli-ahli komputer yang hebat tuh. Kalau kalian bisa mengambil S3 di Al-Azhar University, hebat. Hebat. Biayanya murah. Hebat. Saya waktu di Eropa dulu punya kawan orang Mesir, ada 8 orang, dan 8-8-nya sekolahnya GIS, Geography Information System, semua. Jadi begitulah perkembangan itu. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Prof. Yes. Ya. Saya Irfan Nizam, Prof. Ya. Menarik, Prof. Ini diskusi kita tentang bagaimana perkembangan pendidikan sampai menarah ke sampai ke peradaban, Prof. Pertanyaannya begini, Prof. Kenapa waktu saat itu filsuf itu
ilmu yang pertama berkembang itu di matematika, Prof. Iya betul. Kenapa, Prof? Kenapa ilmu itu pertama sekali yang menjadi muncul, sehingga kalau kita baca tentang filsuf-filsuf, filsuf Yunani, dia pinter astronomi, pinter matematika, dan juga dia pinter sastra, Prof. Oke. Pada perkembangan pada saat itu, orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang berpikir matematika dan astronomi. Makanya Plato mengambilnya itu secara deduksi, kebetulan lingkungannya waktu itu. Kalau seandainya dia kerja di Jakarta dan dia bergaul dengan orang Batak, maka dia akan mengatakan bahwa perkembangan pendidikan itu adalah hukum. Nah di situ banyak orang-orang toba ahli-ahli hukum. Itu perkembangan pada saat itu dan ternyata betul. Kenapa? Karena itu bisa diuji. Makanya pada pembukaan tadi saya katakan bahwa E sama dengan fungsi dari X kesekian-kesekian dE per dx sampai kiamat dunia ini perhitungannya akan seperti itu. Lalu muncul falsafah-falsafah agama bahwa kebenaran menurut Bible itu seperti A gitu, ya akan seperti itu. Menurut Al-Quran seperti B dan ia akan seperti itu. Tapi seandainya lah itu kebenaran itu sesuai dengan undang-undang hukum pidana nomor sekian dan sekian, kemudian sidang DPR dengan presiden, dan kemudian menukar undang-undang itu, jadi benar juga dia. Maka di zaman itu mereka tidak mau memasukkan itu ke dalam ilmu falsafah, sesuatu yang berubah-ubah. Jadi dari situlah dia mengakui bahwa ilmu itu harus keluar dari ilmu-ilmu serta karena pemikiran dari zaman itu sampai sekarang. Yang pertama, orang harus mengembangkan logikanya. Sekarang, satu pertanyaan sama kalian semua. Apa guna orang belajar matematik? Jawab saja. Jawab apa teringat jawab saja. Lebih mudah untuk membuktikan dan logis, Prof. Oke, yang lain? Matematik ilmu yang pasti, Prof. Falsafah matematik itu kenapa harus dipelajari? Cuma satu saja. Jawabnya agar orang berpikir logik dan teratur, itu saja. Enggak. Jadi begitu orang logik dan teratur, itu fungsi mathematician itu secara filosofi. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya lagi. Santai. Terima kasih, Prof. Saya kalau mengajar memang begini, seperti bercerita-cerita. Kenapa? Karena beginilah yang saya alami. Saya alumni RUG, Rijksuniversiteit. Itu satu universitas besar di Eropa, berada di Belgia, dikembangkan oleh negara Belgia pada tahun 1600 sekian. Jadi itu satu-satunya universitas negeri dan dia dinyatakan sebagai universitas sekular. Karena di Eropa itu harus ada universitas itu ada cirinya. Universitas ini dia sekular. Kau boleh di situ ngapain aja boleh. Melanggar aturan agama pun nggak ada urusan. Sukamu situ. Dari situ udah saya tamat. Ada satu yang bercirikan agama. Itu kalau kau tengok University of Leuven. Nah, itu begitu dia. Jadi kalau ini dikembangkan dan Merdeka Belajar itu sudah ada sejak zaman kami dulu. Saya singgung sedikit Merdeka Belajar. Saya lucu melihat Merdeka Belajar yang sekarang. Banyak orang mengatakan kurikulum Merdeka Belajar. Mana ada kurikulum Merdeka Belajar? Bisa aja kurikulum yang biasa itu. Kompetensi itu. Kurikulum dibuat, dilahirkan bagaimana kompetensi orang nanti akan tamat. Lalu apa Merdeka Belajar itu adalah bagaimana mempelajari sesuatu dengan cepat dan sistemnya baik. Kemudian apa masalah dengan di kita tentang Merdeka Belajar ini? Perangkatnya nggak cukup. Merdeka Belajar tidak lebih seperti tabungan Dimang. Irfan Nizam boleh punya tabungan BNI, lalu ngambil duit di ATM mandiri. Ya boleh aja merdeka. Begitulah dia. Zakial akan mendaftar di USU.
Lalu Sahril bilang, kalau ini saya gurunya mata kuliah ini, tapi ini ada di Gajah Mada. Menurut saya Anda mampu setara dengan mereka itu, maka awak mendaftar di Gajah Mada. Jadi itu terima aja, ikut aja kelas. Kenapa? Karena semua duit itu masuknya pada negara. Kita kan lucu. Jadi bayarnya berapa? Ongkosnya bagaimana? Duitnya bagaimana? Uang sekolahnya masuk bagaimana? Kalau infrastruktur macam itu, bukan merdeka belajar yang dapat, tapi orang belajar semerdeka-merdekanya untuk tak belajar. Tahu boleh marah, boleh tidak, mau dengar Mas Menteri, sukanya situ. So, saya kan bukan orang yang di bawah kanan untuk ngomong apa saja. Enggak lah, pangkat habis, golongan habis, sudah 15 tahun yang lalu. Jabatan habis lagi, dari mulai ketua jurusan. Jurusan saya yang pertama, prodi saya yang pertama, A di USU ini, yang pertama. Sampai habis tingkatannya. Enggak ada aja golongan 4F, kalau udah ada 4F itu mungkin udah. Tapi syukurlah tidak seperti sekarang. Zaman dulu masih ada kebahagiaan menjadi dosen. Sekarang enggak, mengisi IKU saja kalian pontang-panting. IKU 1, IKU 2, IKU 3. Maka coba kalian pikir-pikir ya, coba hayalkan ini 1 menit. Saya suruh kalian piking mata, hayalkan apakah uang kuliah yang kalian terima itu untuk kalian kembalikan servis terhadap mahasiswa, atau kalian pakai untuk kepentingan meningkatkan diri sendiri. 1 menit lagi jawab. Jujur saja. Ikut kursus ini, seminar ini, segala macam. Sampai-sampai ada lagi rapat, itu dibuat di hotel. Yang nggak pernah saya alami selama saya menjabat itu, rapat di hotel. Bukan saya tak pernah masuk hotel, bukan. Tapi pergi ke Batam, kemana-mana, begitu ruangannya begitu banyak. Coba pikir itu. Linda, lebih banyak digunakan dosennya duit itu apa lebih banyak digunakan oleh mahasiswanya? Sama mahasiswa, Prof. Sama mahasiswa? Oh bagus, masih pikiranmu kalau sama mahasiswa. Berapa laboratorium yang kau terima dari uang sekolah itu? Ihmat, mana lebih banyak diterima mahasiswa atau kau terima kalau kau dosen? Dengan segala rapat dan makan siang dan kue-kue yang kalian makan itu. Apa dosen lah, Prof? Yang menerima. Itu terbalik kita ini kan. Jadi sebagai satu mesin, sebagai satu pabrik, lebih banyak digunakan untuk pemegang mesin itu daripada produk yang dihasilkan. Jadi nggak usah heran kalau tingkat pendidikan kita nomor 162 di dunia. Dan kita orang yang paling malas membaca nomor 2. Paling malas membaca. Malas betul-betul. Tapi orang yang paling banyak menghabiskan waktu di dalam sosial media, Facebook, WhatsApp itu orang tidak berjam-jam. Berjam-jam itu. Jangan-jangan Purwanto bisa nggak cakapi istrimu kau gara-gara dia nengok WhatsApp? Bisa kali pun itu. Bisa kali, gitulah dunia itu. Berubah. Oke, sekarang. Bagaimana Universitas Al-Azhar itu? Ini Universitas Al-Azhar. Ini kampus non-agama. Ini yang kampus agama. Dan di kampus agama itu ada yang jarang kau dengar. Kalau orang setua saya ini yang sudah lama mengajar, dia tidak mengajar di kelas di sana. Lalu di mana dia mengajar? Dia mengajar di halaman ini, di halaman ini, pakai podium. Semua orang ikut. Boleh orang mendengarnya, lebih merdeka dia belajar. Tapi orang yang terdaftar dia punya bangku di depan. Ini karena pakai ini apa? Ini di sini tidak
Itu semua ini masuk ini semua yang terdaftar, yang belakang ini semua orang. Supir angkot pun boleh dia di sini mendengar. Lalu apa bedanya? Dia tidak boleh kecuali mahasiswanya Keluar. sorry ya, kok hilang? Oke, kedengaran? Dengar, Prof. Dengaran, Prof. Kedengaran, Prof. Halo? Dengaran, Prof. Dengaran, Prof. Ini ada catatan internet connection is unstable. Artinya di sini terkuas. Lu bilang ini Iya. Lain yang keluar ya kan. ada gambarnya. Pembantu, ada gambarnya. Nggak, gua nggak jam. Oke, Bro. Prof ada, Prof. Ya, Prof. Kelihatan, Prof. Jadi kadang-kadang sinyal itu nggak bagus dia. Jadi saya coba pindah provider. Baik. Jadi di sinilah orang belajar agama. Sukatinya situ siapa aja yang masuk. Nggak ada di sini batasan-batasan. Lalu di mana ilmu-ilmu umum itu di sini, di universitas ini, di sini. Ini semua. Jadi begitulah mereka hebatnya pengembangan itu. Maka pada masa kebangkitan kembali Eropa, tadi kan udah sampai Arab kita ini, dari Yunani sampainya ke Arab. Belum sampai ke Amerika dan Italia ya. Pada masa kebangkitan kembali Eropa, kelembagaan seperti ini kemudian juga didirikan di Eropa. Kelembagaannya. Dan dari kebiasaan-kebiasaan Eropa inilah kemudian berkembang pola struktur organisasi universitas masa ini. Jadi yang sekarang ini bukan dari Yunani, bukan dari Arab, tapi dari Eropa. Karena Eropa sudah mengambilnya dari Arab, kemudian mudik. Arab mengambil dari Yunani, dia modifikasi, kemudian Eropa mengambil dari Arab, kemudian modifikasi. Dan itulah yang sampai ke Indonesia. Dan perlu saya jelaskan bahwa modifikasi yang dibuat oleh Eropa itu hati-hati melakukannya. Contoh hati-hati. Pernah dengar curriculum based on competence? Nah ya, oke. Kurikulum itu datang dari University of McGill di Kanada. Lalu diambil oleh Maastricht University. Terutama Fakultas Kedokteran menganut kurikulum itu semuanya, maka ada satu mata kuliah 14 SKS. Misalnya jantung anak gitu. Lalu di situ ilmu tentang anak, ilmu tentang pembuluh darah dimasukkan ke dalam itu semuanya. Jantung anak. Jadi saya katakan dengan Profesor almarhum Khairuddin Lubis, Pak, ini bagaimana ini? Ini 14 SKS. Ya, begitulah, datang dari Maastricht. Dia kata, lalu saya katakan satu SKS itu 1 jam belajar, 1 jam tatap muka, 1 jam tugas, 1 jam mandiri.
Itulah artinya satu SKS. Makanya di Amerika, setiap kuliah 3 SKS 3 kali masuk. Karena kemampuan orang menerima segala sesuatu itu hanya 60 menit maksimum. Kau Dirmansyah, sehebat-hebatnya kau, 60 menit aja kau mendengar apa yang bisa dikatakan orang. Setelah 60 menit, ngawur. Oleh sebab itu di dalam apa? Di dalam pendidikan Islam itu tidak boleh perempuan di depan, laki-laki di depan. Kenapa? Nanti kau tengok tengkuknya, mulai kau mikir macam-macam. Kemana-mana. Setelah 60 menit. Jadi dari situlah pola struktur itu berubah dia ke Eropa. Salah satu akibatnya itulah pemberian gelar akademi oleh universitas kepada lulusannya. Sampai di Arab itu tidak ada gelar akademi. Bahkan sekarang universitas di Yaman itu nggak ada gelarnya. Pakai gelar dia. Ahmad, kalau sekiranya kau masuk universitas tak ada gelarnya, mau kau nggak kuliah? Nggak terakreditasi gitu, Bro. Ini bukan soal terakreditasi. Kuliah itu mencari ilmu. Ada gelarnya. Kau mau kuliah nggak? Oh. Untuk belajar aja ya, Bro ya. Ya enggak. Enggak. Enggak kayaknya, Bro. Enggak. Saya 2 kali kuliah tak ada gelarnya. Saya sudah dokter, saya kuliah lagi. Itu namanya postdoctorate. Saya kuliah di University of Auburn di Alabama sekali, dan sekali mengambil di University of Glasgow, Scotland. Walaupun saya juga tidak murni untuk belajar. Kenapa? Saya mau jalan-jalan. Nggak terlalu baik juga. Lalu dari ini, perkembangan akademik itu, tolong di Zulkifli Nasution. Jadi, yang pemilih barang apa? Oh, yang di USU. Iya. Ya. Ya, Zulkifli. Kenapa Zulkifli? Kenapa? Itu dibahas-bahasnya gurunya sama si Muhammad Irfan. Tidak dengar aja gitu. Lalu, perguruan tinggi tertua di Eropa didirikan di Italia dan Prancis. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berkenaan dengan organisasi universitas mau tak mau juga dipengaruhi oleh hukum organisasi abad pertengahan yang di Eropa itu. Lalu menurut hukum Romawi, abad pertengahan setiap keahlian atau profesi memiliki hak untuk membentuk satu kumpulan yang dinamakan kolegium. Sekarang yang mengikuti kolegium itu adalah fakultas kedokteran. Kolegium anak, kolegium penyakit dalam, kolegium penyakit kulit, mereka terus memakai nama kolegium. Siapa pengelolanya? Itu dipimpin oleh seorang magistrat yang dipilih sendiri dari semua anggota. ID misalnya kan, terus ada anggota kolegium, mereka yang pilih sendiri. Lalu pada pertengahan abad ke-12, guru dan mahasiswa di Bologna dan di Paris mulai berkumpul membentuk suatu gilda. Gilda ini menyangkut guru-guru universitas, dinamakan universitas. Lalu sedangkan gurunya sendiri di Italia namanya doktor. Jadi doktor ini datang dari Italia. Dalam bahasa Latin artinya doktorem, artinya ialah guru. Sedangkan di Perancis, anggota universitas ketika itu disebut magister. Artinya apa? Ya guru. Kalau itu menjadi guru, maka saya punya gelar tiga guru.
Kalau itu di Indonesia kan, maka Zulkifli Nasution insinyur, itu beda. Kemudian MSc guru, dokter guru, profesor guru, maka orang bilang guru. Begitu jadinya. Jadi orang yang gelarnya 3 itu 3 gurunya. Karena nggak diterjemahkan itu maka sedikit menarik. Kalau bolehlah itu guru diterjemahkan. Nggak ada orang mau menerima doktor honoris causa. Bahwa tahu dia itu guru kehormatan. Di Indonesia kan. Nggak mau. Apalagi orang-orang DPR nerima guru. Teringat dia guru SD yang miskin-miskin itu. Tak mau dia menerimanya. Jadi gimana Purwanto? Kita yang gila atau orang itu yang gila? Jadi supaya kau sadar orang-orang perguruan tinggi itu gila. Sudah letak berduit, gila pula lagi, supaya dapat duit sedikit, kasih pula orang gelar. Baru yang kedua itu hanya diferensial turunan kedua gilanya. Tapi diferensial pertamanya itu ada orang perguruan tinggi. Kalau nggak mau dikasih, kenapa rupanya? Lalu, ketiga gelar doktor profesor ini merupakan, sedangkan ini di universitas, selain itu guru di universitas sejak dulu memang namanya profesor. Jadi yang namanya profesor itu guru. Kau pun sekarang kalau kau pergi ke Eropa, lalu mereka tidak punya CV, dan kau memberikan satu presentasi, dia akan bilang gini, the next speaker is Profesor Linda Wahyuni. Would you please to take your places in front of us, katanya. Pasti dia bilang. Kenapa? Karena dianggapnya guru. Jadi ketiga ini namanya sama, sinonim dia. Tapi apa? Ketiga gelar itu pada awalnya itu memberi kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk mengajar secara mandiri. Kan mandiri lagi untuk mengajar. Lalu dalam perkembangan zaman, disitulah pengendalian universitas sebagai gilda jatuh ke tangan para mahasiswa. Jatuh dia ke tangan mahasiswa. Oleh sebab itu dulu saya termasuk bukan satu-satunya orang yang menentang dimasukkannya Dewan Mahasiswa sebagai anggota Majelis Wali Amanat. Bagaimana dia belajar di universitas, kemudian dia juga memilih rektornya. Ini kan sinting ini. Jadi Irfan, kalau kau menjadi direktur satu perguruan tinggi, dan kemudian mahasiswa ikut memilihmu, dan kau pun terpaksa kongko-kongko dengan dia, kau kasih dia nilai A supaya kau memilih, dia memilih kau. Ada kerjaan macam itu. Masuk akal, banyak yang nggak masuk akal, tidak cocok dengan logika falsafah. Waktu itu saya menentangnya. Kemudian karena dia masuk kepada ikutnya mahasiswa di dalam, maka gelar ini hanya menjadi gelar saja. Tapi di Cambridge itu lain lagi, guru di universitas sebutan itu disebut Mr. K, yang ubahan nama dari bahasa Inggris. Di luar universitas ini seorang bergelar doktor atau magister tetapi tidak mengajar di universitas, maka tidak boleh disebut dengan sebutan profesor. Oleh sebab itu, Dr. Henry Kissinger waktu menjadi Menteri Luar Negeri, dia adalah Dr. Henry Kissinger. Bahkan tidak pakai gelar. Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika, juga tidak memakai gelar profesor, padahal keduanya itu adalah profesor di Harvard. Kalau sempat di kita begitu, marah dia sama kita. Dia bilang, kenapa pula nggak kau tulis profesorku di situ? Capek aku mencarinya itu, tak lupa pula kau menulisnya. Katanya, bisa kita marah orang jadi tanda tangan. Jadi Robert, kalau kau jumpa nanti pembimbing, tiba-tiba tak mau dia tanda tangan gara-gara kurang gelar namanya. Kan bisa aja terjadi. Saya baru temukan. Saya yang tak mau itu hilang gelar-gelar itu pada golongan penggajian. Kalau itu enggak lah. Kalau pada turun gaji awak ditaruh, dia kan kacau. Kalau yang lain-lainnya biar aja lah. Apa pula susah-susah dibikin itu.
Lalu kalau profesor itu menjadi wewenang penuh untuk mengajar, maka ada pembantu pengajar kalau guru penuh menilai bahwa ia sudah mampu. Inilah yang disebut dengan asisten dosen. Yang saat ini dikatakan asisten ahli. Jadi kalau baru-baru masuk, golongan 3A asisten ahli, dia sebagai asisten mengajar. Itu biasanya sarjana-sarjana baru lulus, pembantu guru ini di Bologna disebut bakalari, biasanya mengikuti pelajaran di universitas 4 sampai 5 tahun. Itu sama dengan di kita. Itulah bakalari itu asisten. Jadi kalau kalian tengok nanti ada golongan-golongan rendah, kemudian mengajar, kemudian memberi nilai, itu manajemen universitasnya salah. Kenapa? Bagi yang muda, itu akan beda memberikan nilai dengan orang yang tua. Kalau yang muda itu lulus tak lulus. Kalau yang sudah tua tidak. Kami masih harus memikirkannya. Ada yang lulus, ada yang setengah-setengah lulus. Bahkan ada yang lulus dengan nilai K. Yang diinginkan itu lulus dengan nilai S. Baru ada lulus itu nilai K. Coba ada Irfan. Pernah kau dengar lulus nilai K? Belum Pak Prof. Oke. Lulus dengan nilai S itu diumumkan bahwa pada hari ini dinyatakan bahwa saudara Irfan, saudari Damanik lulus dengan nilai memuaskan. Nah, itu S. Ada juga sudah tamat, tak tamat juga, itu lulus juga dengan nilai K. Dengan nilai memuaskan. Nah, itu nilai juga itu. Siapa ini yang mati? Coba diingatkan supaya dimatikannya. Azhari. Oke, good. Saya bisa mematikan dari sini, tapi cari-cari dulu. Lalu untuk dapat menjadi seorang bakalari, seorang mahasiswa harus lulus ujian lisan di hadapan suatu sidang para profesor, diakhiri dengan upacara pelantikan kalau ia lulus. Inilah yang kita sebut sekarang ini meja hijau. Saya tak tahu kalau kalian tanya meja hijau itu datangnya dari mana. Kenapa nggak meja coklat? Kenapa nggak meja biru? Udah lulus kok meja hijau? Sudah katanya. Kok hijau harus? Waktu saya ujian coklat kok apanya? Lapisnya. Ini udah kebiasaan. Lalu pelantikan berupa pengenaan kapa atau toga yang kemudian biasanya diikuti dengan pesta minum anggur yang diadakan oleh yang baru lulus itu. Sekolah saya di Eropa, kalau ada orang lulus masih mabuk. Begitu ada lulus-lulusan, ada mabuk. Di satu ruangan. Siapa yang mengundang? Yang lulus itu? Enggak. Bukan yang mengundang, bukan yang lulus itu. Tapi orang yang universitasnya mengundang, biasanya pembimbingnya. Misalnya saya menjadi pembimbing si Nufriyadi. Lalu Nufriyadi lulus. Lalu saya umumkan, panitia sudah mengumumkan, di sana pembimbing itu tidak menguji. Pembimbing itu pembimbing, penguji itu enggak. Saya diam aja gitu, murid saya diuji orang lain. Kadang-kadang naik darah saya, salah itu, enggak cocok itu pertanyaan itu. Bukan itu penelitiannya. Itu kita bela dia habis-habis. Jadi tidak pernah ada seorang pembimbing yang mengalahkan mahasiswanya. Pasti dia berusaha menang. Namanya promotor. Ya pastilah itu how to promote. Kan begitu. Tapi jangan heran juga, dia tidak akan kasih ini ujian kalau dia menganggap itu belum bisa. Karena yang duluan malu itu kalau mahasiswa dia tak lulus itu dia. Bukan mahasiswanya. Mahasiswa saya misalnya diuji Sahril sama Jarlis, ternyata kalah. Kan berarti bodoh kali saya membimbingnya itu. Saya bimbing si Purwanto, kemudian dia kalah, dibantai orang di situ. Bodoh kali pembimbingnya itu. Maka tak usah kau heran, kadang-kadang ada orang yang tak jadi ujian, dikasih saja lulus. Contoh yang paling terkenal itu
Andreas Hirata. Andreas Hirata itu pengarang buku Laskar Pelangi. Dia adalah master dalam bidang ekonomi telekomunikasi dari University of Sorbonne. Waktu dia ujian, nggak ada orang yang nanya dia. Ada ulang tahun ketua jurusan, orang itu cerita-cerita saja di situ. Habis itu diluluskan orang itu setelah 2 jam menderita di depan orang. Kenapa? Karena pembimbingnya Profesor Tromboll itu seorang ahli nomor 1 di dunia ini tentang ekonomi telekomunikasi. Itu yang bimbing. Lalu kenapa orang harus mengujinya lagi? Kan begitu cara pikirnya. Waktu dia diuji, itu biasa itu. Dari situ juga lah asal kata bakalari atau bakalerete yang dulu ada namanya bachelor sarjana muda. Itu pemajmukan kata baka artinya buah buni dan kata laureat yang artinya penerima untayan daun salam. Dari situlah toga itu datang yang dikalung-kalungkan itu. Kalau kau pikir-pikir yang lucu betul itu wisuda itu kan. Naik ke atas pakai baju panas-panas kemudian dikalungkan sahlah kau jadi sarjana apabila memindahkan jumbai dari kiri ke kanan. Itu saja begini. Lalu karangan daun yang sekarang biasa dikalungkan pemenang lomba atletik atau rally mobil, di situ hanya saja daun salam anggur yang berasal dari buah anggur di dalam botani termasuk buah buni. Jadi mereka menukarnya menjadi dari buah buni itu. Dari situlah namanya sarjana statusnya. Di Belanda namanya doktorandus yang sekarang tak ada lagi. Tapi kalau kau kuliah ke Belgia, Belanda, Luxembourg, mengambil doktor, kau ada kantor. Irfan Sudahi Damani. Satu kantor lah kau misalnya dengan Darmansyah Batubara. Tapi di ujungnya ditambah namamu menjadi doktorandus. Apa arti doktorandus itu? Doktor student. Seorang mahasiswa yang mengambil doktor, artinya dia belum tamat. Itulah artinya itu. Jadi semua dasar filosofinya dibuat itu ada. Tidak berdasarkan suka-suka. Di Perancis malahan terjadi penurunan martabat bakaloriat yang lebih hebat. Karena di sana yang dimaksud dengan bakaloriat adalah lulusan sekolah menengah atas yang di Jerman disebut dengan Abitur. Dan di kita dihapuskanlah itu BSc. Bakaloriat. Pertanyaan sampai sini? Yes. Mungkin kenapa dulu gelar BA itu harus ngambil gelar sarjana lagi, Prof? Terima kasih. Karena dia bakaloriat. Bakaloriat itu dia belum cukup ilmunya. Padahal BSc yang ada di kita ini kurikulumnya sudah sama dengan hampir sama dengan S2, hanya menambahi beberapa pelajaran saja. Jadi alhasil BSc yang kita punya dulu itu, yang tamat itu, sarjana itu, dia ya seperti S1 plus. Lalu di mana lemahnya? Ya kelemahan manajemen. Kelemahan manajemen itu kenapa rupanya kok bisa harus menyesuaikan dengan orang lain? Karena kita harus sekolah ke tempat orang lain. Kalau kita bikin sekolah sendiri, tak peduli dengan orang lain, ya nggak apa-apa juga. Tapi bagaimana dunia sekarang ini kalau kita tidak membuat diri kita sebagai sesuatu yang universal? Di situ saja masalahnya. Bahkan peraturan-peraturan universitas itu kadang-kadang selalu dilanggar apabila sesuatu yang melanggarnya itu betul-betul hebat. Begitulah itu kejadiannya. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang tamat itu cepat? Ada. Sekarang program doktor itu berapa tahun? Hampir tahun, oke. Hampir tahun program doktor. Sekarang, berapalah tebal tesis yang pernah, disertasi yang pernah kalian lihat? Yang paling tipis, berapa halaman? Paling tipis. 50, Prof. 100. Pernah kau tengok 60 itu sekian?
Belum, Prof. Oh, kok karang-karang aja. Yang pernah tengok berapa? 400. 100 lalu itu Fakultas Hukum 600 lagi karena banyak objeknya lagi dikutip balik hukum itu. IAIN. Oke. Disertasi yang paling tipis itu tebalnya 3/4 halaman. Untuk mendapatkannya sengaja itu sekitar 17 hari. Tapi itu novelty. Siapa membuatnya? Namanya Kamarujun, orang India. Kamarujun harus pergi ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Kalau kau di sini studi, sampai sekarang kau tak tahu pembimbingmu siapa kan? Ya Rahmat, tahu kau pembimbingmu siapa sekarang? Belum, Prof. Sedangkan universitas-universitas di Eropa, sebelum kita menjejakkan kaki di universitas itu, kita tahu siapa pembimbing kita, sejak itu mendaftar. Itu makanya bahaya sekali kalau misalnya kau mau mengambil numerik, tahu-tahu tertulis di situ misalnya fuzzy logic, maka kau akan dikasihkan kepada ahli fuzzy logic yang bimbingmu. Begitu masuk sama dia, kau tak boleh keluar lagi. Jadi Kamarujun dijemput oleh calon pembimbingnya itu, lalu ada pertanyaan basa-basi. Dia tanya Kamarujun, apa pengalamanmu selama dari India ke England? Dia katakan, saya ini 9 hari di kapal. Terus apa kerjamu? Pagi-pagi saya naik ke geladak kapal, nengok matahari terbenam. Terus pagi-pagi saya pergi juga ke kapal. Ngapain? Lihat matahari terbit. Ngapain kau buat foto? Enggak. Terus apa yang kau kesankan yang hebat di situ? Dia tunjukkan. Maka dia menunjukkan satu formula teori tentang terbit dan tenggelamnya matahari di dalam astronomi. Dan itu formula matematika. Oleh sang profesor, dia masuk ke Dewan Guru Besar. Dia katakan, saya punya calon mahasiswa, dan dia mendapatkan formula matematik itu seperti ini. Kemudian mereka bahas, betul ini. Kalau betul, lalu apa yang dicari anak itu lagi? Nah inilah yang harus dicarinya yang tertinggi gitu saja. Kalau begitu panggil itu langsung diwisuda. Maka diwisudalah dia dengan tulisan tangannya di kapal itu. Kok semudah itu? Enggak sepayah itu. Mungkin kita mendapatkan itu kalau orang-orang biasa. Artinya kalau dia dapat tidak sengaja dia dapatkan itu, dia dapat novelty. Dia mendapatkan sesuatu, disertasi itu desert, padang pasir, dan kau akan mencari sesuatu yang berkilau di padang pasir, walaupun itu sekecil beras. Sedangkan dia mendapatkan sebesar bola, yang tak sengaja tersepaknya di padang pasir itu. Maka diberikan dia doktor. Itu novelty, penemuan formula. Nah, dapat kita macam itu. Kalau masih ikut lagi kau kuliah falsafah, ikut lagi kuliah macam saya juga, ikut kuliah, kita nggak hebat. Yang hebat itu mesti bisa seperti Newton, hebat seperti Archimedes. Begitu baru hebat namanya. Archimedes juga mendapatkan novelty-nya tidak sengaja. Bukan untuk gelar, memang dia dapatkan untuk ilmu pengetahuan. Nofriadi Siagian, masih ingat kau apa kata Archimedes? Ingat nggak? Pengetahuan itu adalah gambaran dari pikiran, bro. Kalau nggak salah, bro. Ya enggak gitulah. Kata Archimedes itu sada bodam oleh jorudok kuntu bagasan naik marhurang borat diwodai sagorang naik pisahkan naik gitu. Begitunya. Satu benda apabila dimasukkan ke dalam air berkurang beratnya sebesar benda air yang dipisahkan oleh benda itu. Ilmu itu ilmu fisika. Syukur saja Archimedes nggak bahasa orang Batak. Kalau orang Batak itu artinya. Dibilangnya macam itu. Oke, tak apa.
Lalu setelah terjadi perubahan-perubahan, magister dan doktor menjadi gelar, terjadi perbedaan status antara magister dan doktor. Apa doktor itu? Doktor itu adalah orang yang berkemampuan bekerja mandiri dan dapat mencapai berbagai bentuk bergantung pada dokter itu apakah akademik atau falsafah. Tapi dia mandiri betul-betul di dalamnya. Dari situ sebabnya, karena dia mandiri, makanya orang yang mengajar di pasca sarjana itu harus guru. Ya bedanya dia guru besar. Di sekolah SMA guru kecil. Maka sekolah pasca sarjana itu tidak dikatakan fakultas pasca sarjana, tapi pendidikan pasca sarjana atau sekolah pasca sarjana, SPS atau PPS. Bukan fakultas pasca sarjana. Karena yang mengajar itu harus guru. Kalau dia dokter, dia menempuhkan secara klinis. Jadi disitulah perbedaan-perbedaan antara guru itu. Tapi pernah suatu kejadian di Inggris, apabila orang sudah mendapatkan gelar kesarjanaan, dan dia berkelakuan baik, dan dia memberikan sumbangan kepada universitas, maka diberikanlah dia Magister of Philosophy. Bukan Doctor of Philosophy, Magister of Philosophy. Tapi itu sekarang sudah tak ada lagi, dihapuskan, kemudian menjadilah dia yang biasa, seperti yang ada di kita saat ini. Hanya di Amerika, akhir-akhir juga ini di Inggris, di Australia, Kanada, gelar magister ditempuh melalui kuliah dan penelitian tesis. Saya pun dulu membuat kuliah dan tesis. Lalu menempuh pendidikan BA atau BS selama 4 tahun, ada kalanya lulusan ini bisa langsung menuju ke yang lebih tinggi. Boleh. Tapi pada kurun waktu yang manapun, asas dasar pendidikan tinggi ini tidak beranjak dari tujuan latihan nalarnya yang ditetapkan oleh Plato untuk akademianya di Rukun Zaitun itu. Jadi apapun katanya, dia tidak pernah berubah dari konsep Plato. Sedangkan konsep yang lain itu adalah mengikuti konsep-konsep yang mengikuti keadaan sesuai dengan jam. Tapi tujuannya tetap saja. Apa tujuan itu adalah melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan menemukan pengetahuan baru. Lalu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya, itu disebut novelty. Mengajari seseorang memahami pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, agar dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari adalah tugas utama pendidikan menengah kejuruan. Tapi kalau mau masuk ke SMK, ya ini. Tidak perlu tahu dari mana itu. Yang penting tahu. Ada pertanyaan? Ada. Oke, lanjut. Lalu apa kekhasan berbagai strata? Sebetulnya, sewaktu prodi itu hanya satu, nggak terlalu sulit sebetulnya. Tapi setelah itu ada pasca sarjana, mulailah kebimbangan dihadapi dalam program studi itu, atau membatasi kuliah atau tugas-tugas yang diberikan. Setelah dia mempunyai pasca sarjana, mana coupling S1, mana S2, dan mana S3. Yang paling sial lagi, seseorang tamat doktor, lalu dia mempunyai suatu ilmu pengetahuan dengan tesisnya X misalnya, dia tidak mengajar doktor, dia memaksakan kuliah itu ada di S1. Itu bahaya sekali. Jadi itu jangan lakukan, ikut saja apa secara filosofi pendidikan. Lalu muncul permasalahan mengenai persamaan dan perbedaan antara karya tulis sarjana.
tesis, disertasi, apa bedanya antara S1, S2, S3? Tapi yang pasti, dia memiliki suatu persamaan dibandingkan dengan diploma. Dan baik karya tulis magister maupun disertasi doktor, semuanya harus mencerminkan ditemukannya pengetahuan baru. Tapi kedalamannya ya beda lah. Misalnya orang menanam toge, lalu dikasihnya kencing lembu di situ, 1 liter, 2 liter, 3 liter, ternyata yang didapatkan kalau dikasih kencing lembu 4 liter, maka togenya menjadi sedap rasanya, itu masih bisa untuk S1. Tapi tidaklah untuk S3. Sedangkan karya akhir program diploma bergerak dalam bidang pemanfaatan pengetahuan baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kau mengajar D3, D4, tak usah tanya dia apa yang ditemukannya. Tapi bagaimana dia mahir melaksanakan penemuan orang lain. Lalu mari kita coba menentukan batas-batas antara tugas kuliah dan penelitian yang harus dilakukan calon sarjana, magister, doktor. Lalu membandingkan dia bertumpu pada persyaratan akhir yang dimintakan dari calon magister atau doktor. Maka persyaratan akhir itu apa yang dia inginkan? Itu kedalamannya akan berbeda. Tapi yang namanya penggolongan, setiap penggolongan itu ada pembedaan yang dilakukan oleh manusia. Ini selalu saja terbuka kemungkinan bahwa suatu ketika ada karya tulis sarjana yang cukup pantas sebagai magister. Ada karya tesis magister sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai suatu disertasi. Bisa. Tapi kebalikannya ya. Seterusnya, tidak mungkin muncul karena akan dicegah terjadinya oleh ketua komisi penasehat program magister atau doktor. Tapi tidak mungkin karya doktor itu sekelas karya magister. Karena disinilah peran seorang promotor. Masa dibiarkan ya? Tapi mungkin saja nanti pada suatu saat bisa saja mudah. Macam-macam tesis S2 itu bisa untuk menjadi doktor. Lalu setiap dalam lembarnya itu barangkali ada uang tukaran 1 juta. Lembar pertama 1 juta, lembar kedua 1 juta, lembar ketiga 1 juta. Maka tesis S1 itu akan dimanfaatkan orang menjadi disertasi doktor. Setelah itu ditarik dari perpustakaan, kecuali yang 1 jutanya nggak tinggal di perpustakaan. Itu bisa saja terjadi. Dari situlah sebetulnya, kalau menjadi guru itu mesti setengah-setengah malaikat juga. Oleh sebab itu begitu, maka di Universitas Afrika Selatan itu ditulis, untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu bom nuklir atau dan lain-lain, buat saja mahasiswanya curang. Curang ujian, curang lain-lain, tidak mau belajar dan kasih nilai tinggi. Maka seorang insinyur akan membuat bangunan yang akan runtuh, seorang dokter akan membuat pasiennya one way ticket, sekali masuk hidup, pulangnya mati. One way ticket aja di rumah sakit itu. Nggak ada tiket keluarnya lagi. Seorang ahli agama dia akan berbohong, seorang ahli komputer dia membuat suatu program yang menyesatkan semuanya. Kan bisa aja kau buat sekarang program itu. Itu tertulis di pintu Universitas Afrika Selatan. Satu lagi saya jumpai di Maroko. Jadi begitu dia. Jadi kalau kalian punya pembimbing itu agak rewel sedikit, sebetulnya kalau dia mengerti, supaya dia naik tingkatnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tak ada, kita mesti diskusi. Begitu. Jadi boleh satu arah. Jadi kalau pemikiranmu mesti dieksplor bagaimana jadinya. Pertanyaan? Izin Prof. Yes. Irfan Izam Prof. Menarik tadi Prof tentang bagaimana
namanya gelar yang diperoleh sekarang yang kita adopsi dari beberapa universitas yang sudah duluan dari Eropa. Nah, saya teringat yang ada salah satu gelar akademik yang diperoleh dari Jerman dulu, Prof. Namanya apa tuh di Jerman ada diplom ya, Prof ya? Diplom. Ya, mungkin itu apakah diploma kita di sini apa mengadopsi juga dari gelar akademik yang di Jerman itu, Prof? Terima kasih, Prof. Kalau kau tamat di Jerman, dia akan begitu, akan diadopsi karena apa yang didapatkan gelar yang didapatkan itu adalah gelar yang didapatkan di satu daerah. Maka Pak Siro Jusilam sekarang ketua prodi studi pembangunan di Fakultas Ekonomi, nama dia menjadi Dr. Lik Rerek Siro Jusilam. Saya bilang sama orang lain, kalau bisa aja kalau bilang Lik Rerek bagus, sudah bagus itu kan gitu. Mungkin payahnya gelar itu. Itu biasa itu, biasa. Kenapa nanti adopsi itu kalau dia dapatnya di sana? Kalau dia tak dapat di sana, bagaimana kita mengadopsinya? Kita tidak boleh membuat gelar yang ada pada diri kita sendiri. Yang nggak ada, yang belum pernah saya dengar itu SAG, sarjana agama. Bagaimana orang keberagamaan itu bisa dikasih sarjana? Sampai-sampai ada dulu, mohon maaf, orang membuat singkatan gitu, sarjana alam gaib itu. Ya. Tapi nggak begitu sebetulnya. Maka di dalam filosofi itu, orang harus berpikir betul atau salah, logik atau tak logik. Kadang-kadang kita terima saja yang tak logik pun kita terima. Semua kita terima. Apalagi dibilangnya sudah ada dalam undang-undangnya, sudah ada peraturannya, kan lucu itu. Peraturan itu siapa yang buat? Misalnya tidak boleh kuliah daring karena tidak ada COVID. Padahal bukan daring yang membuat, bukan COVID yang membuat daring itu. Saya sudah daring dari sejak lama pakai Skype. Saya bekerja di badan di institusi internasional. Mana mungkin saya rapat dengan Italia, dengan Inggris, dengan Amerika setiap hari. Itu heran kau, kenapa saya rapat dengan mereka? Saya ikut di dalam menjadi supervisor, senior supervisor bagi 5 perusahaan asing di dalam bidang carbon trade, perdagangan karbon. Menjual angin, bendanya nggak ada itu. Terus akal nggak itu, nggak ada bendanya tapi dijual. Dia tahu sendiri kok. Kalau mau tanya, ya bagaimana menjualnya itu. Itu gajinya kecil-kecil. Kalau kita direktur gaji kita besar. Tapi saya tak boleh lagi menjadi direktur sebab sudah di atas 60. Hanya boleh menjadi senior supervisor. Gajinya sepertiga direktur. Terus terang aja. Lalu, tapi ada yang lainnya lagi. Boleh di 3 institusi atau 4 institusi. Jadi begitulah yang di Jerman itu. Ada pertanyaan lain? Kemarin saya mengertinya kau. Ya, Prof. Mengertinya, paham ya, kuliah ini. Sudah banyak itu tidak paham dari kuliah falsafah. Paham sedikit pun mengapa lah. Prof. Prof. Yes. Biar masa, Prof. Uh-huh. Terima kasih, Prof. Ada saya melihat itu pelatihannya memunculkan tiga bulan atau 3 hari, tapi berani memunculkan 1 gelar gitu.
Cara filsafat itu bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu hanya sekilas, apakah itu praktikum ataupun hanya teoritis, tapi bisa memunculkan gelar itu seumur hidup dia, Prof. Tapi ada batasan juga terkadang yang berdua tahun, ada yang setahun dalam satu sertifikatnya gitu, Prof. Bagaimana menurut pandangan Prof tentang yang memunculkan gelar yang biasanya itu tadi lah, kita ini bukan untuk keilmuannya tapi bagaimana untuk kita sendiri gitu ya, Prof. Di situ di situ sebetulnya ada pengakuan kita semua bahwa kita sudah menjadi gila, itu saja. Dan si pembuat institusi itu tahu dia bahwa pasarnya itu orang-orang gila yang ada duitnya. Makanya dibuatnya lah itu. Disitulah sebetulnya institusi pendidikan menutup itu. Di Eropa nggak ada itu. Karena orang punya harga diri, malu. Sekarang, kau tonton nggak film apa Queen itu, Rhapsodia. Freddie Mercury. Pernah kau tonton itu filmnya enggak? Orangnya aja yang tahu, Prof. Filmnya belum. Filmnya itu film yang pembentukan band Queen. Pernah, Prof. Ini apa judul filmnya? Rhapsodia ujungnya. Yang Bohemian, Prof. Yes, betul. Bohemian, Prof. Ya, Bohemian Rhapsody. Apa Iya. yang kau ingat di situ? Menggambarkan karakter dari Freddie Mercury, Prof. Di situ ada yang bagus secara filosofi. Nanti kau tonton ulang balik. Siap, Prof. Gitu. Kebetulan saya penggemar Oke, good. Mercury, Prof. Saya menonton itu live. Saya banyak menonton live karena suka saya menonton. Saya termasuk penonton konser, tapi tidak penonton bola. Heran saya dengan orang nonton bola, Manchester United sama Liverpool main, dan satu pun mereka tak ada yang kenal, dan kemudian mereka bertengkar, dan kemudian mereka tak tidur-tidur hanya menonton itu, dan setelah 2 kali, 45 menit tak ada golnya. Kan aneh-aneh aja, menurut saya. Saya suka menonton konser. Jadi Bohemian Rhapsody, dia katakan begini, kalau begitu marilah kita buat band. Lalu seorang gitaris dia yang hebat itu bilang begini, nggak ada waktu untuk buat grup band karena aku mau kuliah. Karena dia sarjana astronomi, S2-nya astronomi, S2 astronomi itu gitaris itu. Kemudian Freddie Mercury dia bilang begini, much more better we are together to develop the very big band. Just would like you that as you think that you have to continue your PhD in astronomy and then you write the thesis 300 pages nobody want to read. Freddie, baguslah kita membentuk band, kita terkenal di seluruh dunia dan kita menghasilkan kehidupan kita dari situ daripada kau melanjutkan sekolah S3mu dalam bidang astronomi, kemudian kau diwajibkan menulis 300 halaman disertasi dan tak ada orang yang membacanya. Itu kan Freddy di film itu. Sayang kalian mungkin dengan sedikit bahasa yang kurang, maaf saya bukan bahasa Inggris yang kurang. Bahasa Inggris ini pun nggak bisa kau dapatkan dalam kursus itu. Jadi kau mesti lama tinggal di Eropa di mana-mana baru dapatmu itu inti-intinya. Mungkin dengan pengalaman itu kau tak mendapatkannya apa yang dikatakan itu. Sama dengan film yang ditutup itu dulu. Ingat nggak film 2012? MUI bilang tak boleh ditonton karena itu film menentukan kiamat. Itu saya beli CD aslinya yang nggak ada potongannya, malah di luar negeri saya tonton 3 kali. Mana nggak ada yang salah di situ. Itu hanya menunjukkan orang Amerika itu karakternya begitu. Karena di situ dibangun satu di Tibet.
bunker yang tahan dari bencana alam. Lalu sesudah kejadian bencana alam terbakar dan gempa bumi di Amerika, kemudian si pembangunnya itu bilang begini, Mr. President, you have to move to Tibet. We built up already all bunker in Tibet, and you are safety there, and in the future you are to be a leader of the world. Presiden, kau pindahlah ke sana, kami sudah membangun bunker yang paling, dan itu tidak rusak dalam bencana alam ini, dan untuk masa depan kau tetap menjadi pemimpin dunia. Supaya kau tetap menjadi presiden dan pemimpin dunia. Ini kan mau tank bahwa orang Amerika itu super power, kan itunya ini sekarang anggar jagonya ini. Lalu si presiden menjawab, no, you have to move. You have to move there. You are a scientist. Our country cannot produce 100 years one scientist like you, and our country also can produce 100 politician like me during 10 days. Kau yang mesti pindah. Negara ini tidak bisa memproduksi satu orang dalam 100 tahun, orang saintis macam kau. Tapi dalam 10 hari bisa mencetak politisi macam aku. Kenapa aku yang harus diselamatkan? Kau yang mesti diselamatkan. Artinya apa? Inilah bangsa kami masih mengutamakan sains daripada politik. Itu dia bilang. Jadi yang begitu-begitu, kalau kau dokter, kau mesti penonton juga. Karena penonton-penonton itu bagus. Oke, we move to local. Ada yang nonton ngeri-ngeri sedap. Ada nggak? Ini marga-marga Toba ini. Siagian. Simanjuntak. Manik. Ada nggak kau tonton itu? Ada bro. Apa katanya? Kisahnya tentang perantauan Prof. Itu lah yang lain. Apa yang kau dapat falsafah dari situ gitu? Ada yang ingat? Langsung marah pernah ingat ya? Orang tuanya rindu, Prof. Ya? Orang tua itu bilang begini ya. Orang tuanya itu kan aneh-aneh aja, nggak mau ini segala macam. Tapi di akhir dia datang ke orang tuanya anak-anak itu yang perkara pura-pura ceria baik itu ngiri-ngiri sedapnya memang. Tapi dia datang ke emaknya, ke inangnya itu. Dia bilang begini, Inang, aku ini tak berhasil mendidik anakku. Kenapa? Karena kau pun mau membuat acara suap-suap pahupu itu. Setengah mati aku memujuk-mujuk anak itu sampai aku gila, pura-pura kami cerai baru pulang. Sama ini Inang. Dia jawab ibunya, enggak, kau itu berhasil, bapakmu berhasil juga. Bapakmu berhasil menyekolahkanmu sampai SMA. Abangmu sampai SMP. Karena sekolahmu cuma SMP dan SMA, maka kau berkarir pun di kampung ini. Maka tetaplah kau memakai adat kita. Kau sekolahkan anak kau ke Bandung, ke Bogor, ke Jogja. Ya mereka tentulah sudah melihat adat yang lain juga. Oleh sebab itu, kau itu sukses. Hanya ada kekuranganmu. Apa itu? Kau mau belajar lagi. Kau mesti belajar juga bagaimana anak-anak itu sekarang. Kalau kebudayaannya di sana macam itu, kau pun belajarlah. Kenapa macam itu? Supaya kau bisa dunia ini berkembang. Jadi yang hebat itu si nenek tua itu. Itulah bintangnya sebetulnya secara filosofi. Baru itu mereka turunkan cerita itu ke bawah. Jadi film yang ada induk filosofinya, film itu alurnya bagus. Tapi sayang yang menonton kadang-kadang kau dengan adegan, lupa kau di situ. Itu makanya kalau film bagus saya menontonnya 2-3 kali gitu. Tonton, nah, itulah falsafah. Jadi kalau kau mau belajar falsafah, sering-sering kau tonton film berat. Dan kau baca novel itu, ada banyak bagus. Ini saya wajib kau baca novel. Kuliah ini mau apa, tapi tugas kau baca novel. Mau? Oke.
Kau baca novel Sang Alkemis. Itu dulu aslinya Inggrisnya The Alchemist. Saya membaca Inggrisnya. Kemudian saya tengok di Gramedia sudah diterjemahkan. Penulisnya seorang Kristen dari Brazil, namanya Paulo Coelho. Sang Alchemist. Itu kau baca, dan jangan kau berhenti membacanya sampai halaman 30, kau tak boleh berhenti. Begitu kau berhenti, buku itu menjadi tidak menarik. Karena di awal itu nggak menarik. Ini itu saja cerita mimpi aku. Nanti kau dapatkan di situ apa Sang Alkemis itu. Ya, nanti kau dapatkan secara filosofi. Kau harus belajar filosofi begitu ini supaya kau itu tokoh-tokohi orang dan menokoh-nokohi orang itu aja. Ini dua-dua itu tak bagus. Baik. Oke, kalau tak ada lagi, Fuzi Yustika. Tutup. Kenapa kau dipilih? Karena di sini kau yang di tengah itu saja. Ini random sampling. Tutup, Prof. Iya. Kenapa tutup aja, Prof? Enggak. Oke, good. Satu good question. Jangan coba-coba menyimpulkan kuliah dosen. Jangan coba-coba. Karena kesimpulan itu tak ada padamu. Kau hanya menutup saja. Maka saya suruh tidak tersimpulkan. Sama dengan banyaknya moderator yang tidak tahu diri. Artinya apa? Sorry ya, bukan mengapa jelas. Saya mau mengajar ini supaya apa? Kau menjadi moderator, kemudian kau membacakan kesimpulannya adalah seperti ini, apa hakmu menyimpulkannya sedangkan dia sudah bergelimang di situ, setengah mati. Jadi nggak boleh. Datang misalnya ceramah di Ilkom itu, Pak Ucok, sahabat kami, dia dan kau simpulkan apa pendapat dia, ya salah lagi. Jangan-jangan gara kesimpulanmu sesat orang sedunia ini. Ya, oke, sudah tutup. Kenapa saya suruh tutup supaya saya tahu apa idemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Prof. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwanto, karena kita sering, bisa nggak kita 2 kali seminggu kuliah dan sekali malam? Bisa, Prof. Bisa, good. Kau tentukan. Yang pertama hari Kamis, yang kedua kembalikan ke hari apa bisa. Ini kita hari Kamis kan pagi tetap. Kemudian kita malam apa? Malam minggu, Prof. Udah tua semua nih, Prof. Malam apa? Malam minggu. Malam minggu, Prof. Kalian gue bilang, enggak aja. Banyak undangan itu. Weekend, Prof. Hah? Weekend kan, Prof. Enggak lah, banyak undangan kemana-mana. Iya, betul. Senin malam. Senin? Senin malam. Selasa. Malam Selasa, oke, malam Selasa. Jam 7.30 malam, boleh? Boleh. Jadi happy aja lah. Siap, Prof. Hanya si Linda udah sholat Isya dia waktu itu atau belum? Jam 7 betul. Oke, atau postpone sholat Isya, no problem lah, oke. Oke. Atau lebih baik 7.45 lah. Iya, 7.45. Iya, 7.45. Kan gitu. Segan kau bilangnya tadi kan terpaksa saya lagi. Saya bilang kau segan mesti kau ungkapkan. Oke, sampai ketemu. Ya, yes. Prof, Yes. materi hari ini boleh di-share, Prof? Boleh nanti saya kirim. Terima kasih, Prof. Tolong kasih ke email siapa ya? Email. Saya tidak pernah mengirim sesuatu itu dengan WhatsApp. Karena WhatsApp digunakan untuk sosial media. Dan setiap hari saya menghapus kira-kira 600 berita WhatsApp di grup. Rata-rata. 500 sampai 1000. Jadi ada satu handphone, nanti kau pun Purwanto akan saya tukar untuk Japri ya. Itu handphone yang kau masukin itu khusus grup aja itu semuanya. Jadi lama saya respon. Oke ya. Sampai ketemu Selasa. Senin malam ya?
Senin malam. Prof. Senin malam. Senin malam kita ketemu, hari ini nanti saya kasih linknya. Karena saya semua yang buat link, nggak ada urusanmu di situ. Urusanmu cuma kuliah aja. Terima kasih Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.